Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Prastika, NIM 200301501017, kelas PJKR C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Umpan balik dan pengetahuan tentang hasil. Pada dasarnya, proses umpan balik tercakup dalam sebuah proses sistem terbuka. Umpan balik selalu diperlukan dalam proses belajar motorik, termasuk juga belajar motorik dalam olahraga. Umpan balik merupakan informasi yang diperoleh atlet atau siswa setelah mempraktikkan suatu gerakan mengenai benar atau salahnya suatu gerakan yang dilakukan. Yang pertama, 1. Klasifikasi umpan balik. Guna memudahkan kita mengenal umpan balik yang terdapat dalam suasana mengajar maupun melatih, maka diperlukan adanya klasifikasi umpan balik. Schmidt pada 1988 memberikan klasifikasi umpan balik. Kita menyadari bahwa tidak semua informasi berkaitan langsung dengan hasil atau pelaksanaan motorik. Oleh karena itu, ada informasi yang relevan dan tidak relevan. Apabila kita menelaah umpan balik berdasarkan aspek kedatangan, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu 1. Umpan balik sebelum tindakan berlangsung. 2. Umpan balik yang tersedia selama atau setelah tindakan berlangsung. Umpan balik yang dihasilkan oleh gerakan yang telah dilakukan sebagai hasil gerakan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu A. Umpan balik intrinsik. Seseorang akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan tertentu dan bentuk informasi tersebut sudah terkandung dalam respon tertentu, contoh dalam permainan bola voli, seorang pemain melakukan smash dan keluar. Setelah pemain melihat bahwa smash yang dilakukan bolanya keluar, maka pemain tersebut mengetahui bahwa pukulan smashnya salah. Dari kesalahan yang dilakukan tersebut diproses secara internal untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, B. Umpan balik ekstrinsik merupakan umpan balik yang bersifat pelengkap bagi umpan balik intrinsik. Informasi ekstrinsik sebagian diantaranya berupa semua informasi sensoris, informasi berkaitan dengan motorik. Informasi tidak berkaitan dengan motorik tersedia sebelum gerakan tersedia sebagai hasil gerakan. Umpan balik intrinsik. Umpan balik ekstrinsik. Informasi verbal seperti catatan waktu dalam satuan detik untuk pelari dan perenang, atau nilai 1,00 sampai 10,00 untuk pesenam dan 10 sampai 100 untuk peloncat indah. Seorang peloncat indah dengan nilai 45 misalnya akan dapat mengetahui bahwa gerakan yang dilakukan digolongkan jelek. Skor kuantitatif ini dapat diucapkan secara verbal, bahkan diuraikan secara terperinci sebagai informasi yang menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu gerakan. Schmidt pada tahun 1988 mengemukakan ada beberapa dimensi umpan balik. Umpan balik seketika disampaikan pada saat gerakan tersebut masih dilakukan, misalnya informasi tentang kesalahan posisi tangan ketika seseorang memukul bola pada permainan tenis, dan umpan balik terminal diberikan. Informasi umpan balik dapat juga terhimpun secara keseluruhan dari beberapa penampilan terdahulu yang kemudian disampaikan sebagai gambaran umum penampilan. Kebalikannya adalah informasi umpan balik disampaikan secara terpisah bagi setiap penampilan motorik.
Yang kedua, pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil atau PH adalah informasi umpan balik yang dapat diungkapkan secara verbal maupun non-verbal berkenaan dengan hasil suatu gerakan yang dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan olahraga. Sebuah tim sepak bola yang berhasil memenangkan pertandingan dengan memasukkan bola ke gawang lawan, atau tim tersebut mendapat sanjungan dari pelatih, kawan bermain maupun para penonton, merupakan salah satu contoh pengetahuan tentang hasil. Dengan keberhasilan tim tersebut memenuhi tujuan yang ingin dicapai, yaitu memenangkan pertandingan. Yang ketiga, pengetahuan tentang penampilan. Pengetahuan tentang penampilan atau PP diartikan sebagai informasi umpan balik yang berkenaan dengan pola gerak yang telah dilakukan oleh seseorang. Bagi seorang guru atau pelatih, pengetahuan tentang penampilan merupakan salah satu bentuk umpan balik dalam rangka memperbaiki kesalahan pola gerak untuk mencapai hasil yang lebih baik. Contoh yang dapat dikemukakan adalah seorang siswa yang melakukan roll depan pada mata pelajaran senam, tetapi tidak mendekatkan dagu ke dada, sehingga pada saat melakukan roll bukan punggung yang menempel ke matras, tetapi kepala bagian belakang. Seorang peloncat indah yang sedang melakukan loncatan dari papan 3 meter dengan salto ke belakang, pada saat mengambil awalan, tumpuan kaki terlalu ke ujung yang mengakibatkan pengambilan awalan yang kurang bagus yang berpengaruh pada hasil yang dicapai. Yang keempat, fungsi umpan balik. Sebagian besar para ahli sepakat bahwa manajemen umpan balik yang baik akan memperlancar proses belajar. Sejalan dengan pandangan tersebut, umpan balik memiliki fungsi antara lain: A. Sebagai motivator. Informasi tentang hasil dan informasi tentang penampilan dapat memainkan peranan penting sebagai pendorong yang kuat untuk memacu melaksanakan kegiatan, dan ini berarti umpan balik yang diberikan merupakan motivator bagi siswa atau atlet untuk meningkatkan kualitas atau frekuensi kegiatan yang dilakukan. B. Sebagai bimbingan. Umpan balik dapat berfungsi sebagai bimbingan bagi siswa atau atlet. Berdasarkan informasi yang masuk akan diketahui gerakan yang benar dan yang salah. Gerakan-gerakan yang salah itulah yang perlu diperbaiki dan dibenarkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang hasil berfungsi sebagai pengarah mengenai apa yang harus dilakukan pada langkah berikutnya untuk penyempurnaan. Dan hal ini selaras dengan pendapat Adam yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang penampilan berperan sebagai bimbingan yang menuntun subjek agar semakin mendekati sasaran, sehingga sebuah rujukan gerak yang benar menjadi terbentuk. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.